beberapa bulan terakhir, jagat maya dihebohkan dengan kasus perselingkuhan selebriti. Di antaranya, musisi Virgon, aktor Randy Kjarnet, Herlambang, suami dari influencer Hanum Mega, dan Rizka Hoirul Atok, suami dari selebgram Melissa Zara. Beberapa di antaranya diungkap oleh istrinya sendiri melalui akun Instagram pribadinya. Lewat akun Instagram Inara Rusli, ia mengungkap sejumlah bukti chat perselingkuhan. Kemudian kabar ini dibenarkan oleh Virgon. Dalam video klarifikasinya, Virgon mengaku sudah tak memiliki rasa. Perceraian pun jadi pilihan keduanya. Sama seperti Inara Rusli, Lady Nayolan, istri dari Randy Kjarnet, juga membeberkan perselingkuhan suaminya melalui Instastory miliknya. Randy Kjarnet berselingkuh dengan Syahnas Sadiqah yang jadi bulan-bulanan netizen. Lantaran Randy dan Syahnas menggunakan fitur chat aplikasi ojek online. Bahkan, Randy rela buat tato wajah istri dari JJ Kovinda itu di punggungnya. Dan masih ada kasus perselingkuhan dari beberapa selebriti Indonesia. Ada sebab maka ada akibat. Seperti itu pula perselingkuhan terjadi. Menurut pandangan seorang psikolog, perselingkuhan adalah proses di mana terjadinya hal yang melanggar komitmen. Tentu perbuatan ini memiliki risiko bagi pelaku maupun korban. Tapi sebenarnya secara psikologi itu selingkuh artinya keluar dari komitmen awal. Jadi itu definisi operasionalnya. Jadi kalau orang keluar dari komitmen awal itu dan mencari relasi yang lain itu sudah gejala selingkuh, ya. Tapi yang lebih parah sebenarnya adalah ketika komitmen itu sudah terikat dalam pernikahan. Itu betul-betul sudah perselingkuhan secara sudah keluar dari norma hukum. Karena sudah melanggar akad yang disepakati bersama ketika menikah kan itu. Nah, jadi diferensiasinya dari yang tipis sampai yang tebal gitu. Ya. Nah, ketika emosional dan spiritualnya bisa dikuatkan, selingkuh bisa dikurangi, bisa ditepis. Kan malah menurut saya kalau orang punya pasangan saling percaya, saling masing-masing sudah tahu pasangannya masing-masing dan saling mempercayai, itu lebih menguatkan untuk terhindar dari perselingkuhan. Justru kalau saling mencurigai, saling itu gampang, malah itu yang bisa menjadi bibit untuk jadi perselingkuhan. Apakah itu laki-laki atau perempuan, ketika sudah menikah, cemburu itu memang bumbu pernikahan. Tapi tidak boleh terlalu banyak cemburu. Sobat Herald, kasus perselingkuhan ini tidak hanya marak terjadi di kalangan selebriti. Di masyarakat perkotaan, perselingkuhan banyak terjadi. Karena adanya beberapa faktor pendukung. Di antaranya, penduduk urban yang melek dengan teknologi dan juga media sosial. Mudahnya interaksi dengan lawan jenis maupun sesama jenis sekalipun tidak bertatap muka. Tingginya mobilitas di perkotaan yang memudahkan satu orang bertemu dengan banyak orang lainnya. Sehingga, dari interaksi-interaksi tersebut dapat memicu terjadinya perselingkuhan. Landasan untuk melakukan perselingkuhan biasanya tidak datang dari niat, tapi ada kesempatan-kesempatan yang hadir di dalamnya. Karena walaupun orang-orangnya yang laki-laki atau perempuan sama sekali tidak pernah memiliki niat saat mulai berangkat meninggalkan keluarga dari rumah, beraktivitas di kantor, tidak pernah memiliki niatan untuk berselingkuh. Tapi biasanya kejadian atau perselingkuhan itu terjadi karena kesempatan yang terus datang berulang. Ya, jadi perselingkuhan itu hadir bukan karena niat menurut saya pribadi, karena kesempatan yang terlalu mudah datang. Perselingkuhan itu tidak datang karena ada cinta, biasanya juga karena hanya iseng atau mencari hal-hal yang tidak didapat dari pasangan. Jadi sangat bisa. Kalau perselingkuhan itu pasti akan mengalami fase trust issue atau melihat pasangannya itu atau lawan jenisnya itu satu warna, atau mengeneralisir bahwa semua wanita atau laki-laki akan bertindak seperti itu. Ya trust issue lah, pasti akan mengalami trust issue. Ya beda banget lah.
Ya, beda sekali. Rasanya juga pasti beda sekali. Kalau misalnya pasangan kita selingkuh pas pacaran, nothing to lose. Hanya kehilangan orang yang tidak komitmen, tidak pantas. Tapi ketika pasangan kita sudah berpasangan, sudah berkomitmen menikah, statusnya sudah menjadi suami atau istri, sudah ada anak lagi, kemudian melakukan perselingkuhan, seperti kalau misalnya pernikahan itu memenuhi sebagian dari iman, ya perceraian itu menghancurkan sebagian dari hidup. Perselingkuhan sendiri tentu memberikan dampak negatif, baik untuk diri sendiri maupun orang terdekat. Perilaku ini sering kita temui di sekitar. Namun, hanya beberapa saja yang mengetahui benar-benar dari sudut pandang yang pernah mengalami. Lalu, perselingkuhan juga tidak memandang gender. Perempuan maupun laki-laki berpotensi untuk menjadi pelaku ataupun korban. Dalam kasus perselingkuhan, bisa dikaitkan dalam teori fraud triangle, yaitu adanya niatan, peluang, dan rasionalisasi, di mana jika 2 dari 3 hal tersebut terpenuhi, bisa saja perselingkuhan terjadi. Pelaku mungkin tidak ada niatan untuk selingkuh, namun dengan adanya peluang dan proses rasionalisasi, seseorang bisa terjebak dalam perselingkuhan. Karena teman kerja, ya itu sering komunikasi di tempat kerja, di mes kerja, jalan sih tidak, antar pulang. Karena pekerjaannya cukup menyita waktu yang sulit untuk jalan. Jalan iya, waktu, karena itu momennya juga pas di tahun baru, jadi tahun baru bareng, begitu. Kayak begitu, jadi komunikasi di tempat kerja sama antar pulang, sejauh itu saja. Sabar, lihat kondisinya, problemnya di mana, baru ambil keputusan. Ya, tergantung kondisi. Apakah memang kondisinya memungkinkan untuk diberi kesempatan kedua atau tidak. Orang itu dipegang sama janji-janji komitmen. Selebihnya, kau langgar, kau tidak dipercayai. Dan proses waktu antara selingkuh dan pacaran lah waktu itu cuma rentang sebulan. Tidak sebulan mungkin, ada beberapa minggu. Akhirnya dia mengiyakan selingkuh. Nah itu mungkin karena penilaian yang kabur, sedangkan yang di depan matanya ini jauh lebih bisa dikenali, lebih nyaman dan yang lain-lain. Nah, akhirnya itu mungkin hektik juga dengan kerjaan, kayak begitu. 2 orang yang saling karena ini sifatnya 2 orang sosial, jadi masing-masing punya kontribusi dalam menyebabkan hal tersebut tanpa menghilangkan ada yang namanya korban dan pelaku. Baik secara internalnya masing-masing atau cara berkomunikasinya masing-masing. Kayak begitu. Untuk secara penuh mungkin kalau saya selalu tekankan tahu diri sih, tahu batasan diri. Ada orang yang tipikal mungkin kalau pegangan tangan dengan lawan jenis atau jalan bareng itu tidak gampang jatuh cinta, ada yang mudah. Nah itu yang penting untuk dikenali. Jadi saya kalau kayak jalan bareng ini enak, apakah istilahnya langsung suka sama orang, jangan hindari. Demikian topik perselingkuhan dari urbanisme kali ini. Nantikan episode lainnya. Thanks for watching and catch you later.